Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, presenter yang ingin menjadi kesayangan Anda semua tentunya dalam program Ngeteh. Alhamdulillah kawan-kawan, kita masih lancar dan pada malam hari ini kita masih berbicara terkait mengenai pemuda dengan tema tentunya pemuda bisa apa. Kali ini kita bakal bicara pemuda dalam aksi yang nyata gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya sudah tidak asing lagi untuk segenap elemen masyarakat di Kota Tarakan, mungkin Kalimantan Utara. Kita bersama dengan orang yang datang dari jauh merelakan waktunya untuk berbagi bersama dengan kita di sini bersama dengan teman-teman, tentunya untuk mengedukasi kita semua bersama dengan Bang Muhammad Ramli. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanda? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitasnya Kanda? Sejauh ini masih produktif dan masih semangat. Siap. Baik. Terima kasih Kanda sudah bersedia untuk hadir di program kita. Kita bakal berbagi kepada teman-teman pemuda di Kota Tarakan khususnya secara meluas di Kalimantan Utara terkait mengenai pemuda hari ini gitu. Tentunya pada malam hari ini kita akan ngobrol berbicara terkait mengenai literasi karena kalau kemarin kita berbicara tentang pemuda bisa apa, pemuda dalam aksi sosialnya yang berkenaan dengan sedekah. Pada malam hari ini kita akan berbicara terkait mengenai pemuda di dunia literasi. Baik, Bang Ramli. Ya. Bicara tentang pemuda, Bang. Abang lihat pemuda hari ini gimana, Bang? Berbicara tentang pemuda, saya tidak mau mengatakan bahwasanya pemuda itu dilihat dari aspek usia. Tetapi pemuda itu dilihat dari pilihan-pilihan sikap dan keputusan-keputusan yang mereka ambil hari ini. Dan ketika kita berbicara pemuda hari ini, berarti kita berbicara tentang produktif nggak atau enggak. Gitu. Okay. Karena apalagi kalau kita berbicara tentang Indonesia 2030 sampai 2045, kita akan mendapatkan Indonesia itu bonus demografi yang mana lebih banyak pemudanya, dan kita berharap pemuda itu adalah pemuda yang bisa berbuat sesuatu, bukan lagi bertanya apa yang akan aku lakukan, tetapi mereka sudah action, mengambil aksi yang nyata. Ya seperti itu. Baik, 2 poin tadi yang saya tangkap, Bang. Yang Abang bilang tadi, pemuda itu bukan kategori usia, tapi produktif atau tidaknya. Mengkategorikan yang produktif dan tidak produktif, menurut Bang Ramli gimana? Ya, ketika kita berbicara tentang produktif atau tidak produktif, berarti kita berbicara tentang bagaimana pemuda senantiasa berbicara how to do, apa dan bagaimana yang harus saya lakukan. Iya. Bukan lagi berbicara tentang apa nih yang kita harus lakukan, tetapi mereka langsung mengambil aksi. Mereka langsung mengambil action tentang ide, wacana yang mereka wacanakan, yang mereka lisankan, tetapi harus senantiasa diiringi tentang sebuah aksi. Jadi bukan hanya berbicara tentang wacana, kita mau seperti ini, kita mau melakukan ini, itu, dan sebagainya, tetapi tidak didukung dengan sebuah aksi. Nah itu, jadi pemuda yang produktif itu adalah pemuda yang hadir sebagai solver, sebagai solusi. Mereka problem solving di tengah masyarakat. Jadi ketika mereka ada, mereka menawarkan sebuah jalan keluar, mereka menawarkan sebuah solusi. Saya berbicara tentang ada sebuah program, ada sebuah ide yang bagus untuk kita terapkan. Tapi tidak hanya berhenti di titik itu, tetapi mereka akan melanjutkan bahwasanya ada step yang harus kita lakukan. Step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini, dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah harapan yang berwujud nyata. Artinya bukan sekedar wacana doang gitu. Benar. Karena kan berbicara hari ini tuh kebanyakan wacana, kebanyakan mikir, kebanyakan ketakutan terhadap sesuatu hal itu ketika dilakukan, itu yang membuat kadang terhambat, Bang. Benar. Padahal ketika kita berbicara tentang pemuda, berarti kita berbicara tentang resiko. Iya. Dan seorang pemuda itu mereka yang selalu berani mengambil resiko. Nah, karena masa muda mereka adalah masa yang dipenuhi dengan giroh, masa yang dipenuhi dengan semangat, dan mereka senantiasa bersiap dengan konsekuensi resiko yang akan mereka hadapi ke depannya. Baik. Jadi seperti itu. Oke, itu sedikit tentang pemuda di mata Bang Ramli gitu. Kita bakal fokus terhadap basic Bang Ramli karena Bang Ramli juga merupakan salah satu pegiat literasi di Kalimantan Utara. Bang Ramli juga merupakan seorang penulis buku. Alhamdulillah, ada berapa buku, Bang? Sudah, Bang? Baru sedikit. Hingga hari ini sudah ada 35 buku. 35 buku. Dan itu diterbitkan bukan hanya di Indonesia. Jadi diterbitkan di Malaysia dan diterbitkan juga di Brunei Darussalam. Waduh, luar biasa sekali. Nah kan, nih narasumber kita ini bukan main-main, Pak.
Jadi narasumber kita yang kita hadirkan pada malam hari ini mainnya kelasnya internasional. Bang, 35 buku yang udah dikeluarin. Dari tahun berapa mulainya? Saya mulai berproses di akhir tahun 2013 ketika masa skripsi pada saat itu. Kemudian sempat vakum 2 tahun dan mulai fokus itu di 2018 lagi. Jadi rentetan produktif menulis itu dari 2018, 2019, 2020 hingga hari ini. Gitu. Artinya dalam 4 tahun terakhir udah ngeluarin 35 buku itu Bang ya? Ya. Berarti luar biasa, dalam 4 tahun 35 buku, hitung-hitungannya berarti dalam 1 tahun 7 buku kira-kira ya? Ya, Kalau dia dikategorikan kurang tahun lebih gitu. ya, kurang lebih seperti itu. Dalam 4 tahun 35 buku. Dari 35 buku Bang, saya yakin dan percaya ada kesulitan dan metode masing-masing yang digunakan dalam penulisan buku. Gimana Bang, gimana proses yang Abang lalui dalam penulisan buku tersebut? Oke, proses yang dilalui dari menulis itu tentu ada suka dukanya. Jadi ketika kita mengambil flashback ya, mengambil dari awal kepenulisan itu, saya seharusnya mengambil sebuah alasan untuk berhenti menulis. Kenapa? Karena saya tidak punya fasilitas seperti laptop, tidak punya handphone dan sebagainya. Akses internet sangat kurang sekali pada saat itu, tetapi saya selalu melihat bahwasanya keterbatasan kita sebenarnya sebuah opportunity, sebuah peluang untuk kita lalui, kemudian kita mewujudkan menjadi sebuah aksi. Nah, jadi suka dukanya ya mungkin di awal proses kepenulisan itu tidak mempunyai fasilitas. Kemudian di tengah kepenulisan itu terkadang kita menemui writer block. Writer block itu adalah titik kebuntuan yang mana ketika kita menggarap tulisan kita tidak tahu lagi mau ngapain lagi tulisan Mau ini. ke arah mana lagi tulisan ini. Iya. Jadi seperti itu. Berarti saya itu sering mengalami writer block kalau begitu tuh Bang. Karena setiap nulis selalu buntu mau ke arah mana nih tulisan. Padahal kayaknya udah ada konsep di kepala, mau nulisin tentang sesuatu hal. Contoh misalnya garis besarnya kita udah paham. Tapi ketika coba untuk menuliskannya, 1 lembar tuh setengah mati Bang. Itu gimana sih Bang? Ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya writer block itu pasti ditemui setiap penulis. Apakah itu penulis yang sudah berpengalaman, profesional dan sebagainya, mereka tetap akan menemui titik kebuntuan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melalui itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contoh, kita melihat dulu apa sih akar daripada titik buntuan yang kita alami. Misalnya contoh, kita kekurangan ide, kemudian kita mungkin kekurangan bahan, atau bukan kita kekurangan amunisi untuk melanjutkan. Makanya saya selalu menyampaikan bahwasanya ada beberapa tahap yang bisa kita lalui. Contoh, ketika kita menemui titik writer block, titik kebuntuan, maka berhenti sejenak. Jadi jangan dipaksakan. Jadi ketika kita menggunakan laptop, silakan matikan laptopnya, berhenti sejenak, kemudian bisa mengambil beberapa jeda. Maksudnya apa? Bisa menyelingi dengan membaca buku, bisa menyelingi dengan diskusi, bisa menyelingi dengan menonton film, atau bisa jalan-jalan atau refreshing dan sebagainya. Dan tergantung itu bagaimana membangun mood lah Bang ya. Benar. Bagaimana membangun kembali giros semangat sehingga kita melahirkan sebuah ide lagi. Nah, itu yang sering kali saya sering sekali yang saya lakukan. Jadi kadang saya kalau titik kebuntuan atau writer block, saya baca buku lagi. Atau saya nonton film motivasi, video motivasi dan sebagainya. Dan itu saya selalu percaya bahwasanya ketika kita membaca buku atau nonton film motivasi dan sebagainya, hal-hal yang bermanfaat akan selalu ada ide-ide yang bermunculan. Baik. Gitu. Dari yang abang sampaikan gitu ya. Berbicara tentang menulis itu artinya tidak susah gitu ya Bang. Benar. Tidak susah dalam artian ya tergantung bagaimana kita mau mencoba, tergantung bagaimana kita mau menemukan formula-formula untuk melahirkan sebuah tulisan, dan ya intinya yang paling penting menurut saya adalah mulai saja dulu mungkin ya. Benar. Just do it. Just do it. Karena kalau kita nggak mulai itu ya kita nggak bakal tahu di mana letak kesalahan ataupun ketidakmampuan kita. Benar. Menurut abang ada nggak orang yang kira-kira nggak mampu untuk menulis? Ketika kita
membahas tentang ada nggak orang yang tidak mampu untuk menulis, saya selalu menyampaikan bahwasanya tidak ada sih sebenarnya. Karena setiap hari sebenarnya kita menjadi seorang penulis. Contoh ketika kita memiliki media sosial gitu kan. Memiliki media sosial, setiap hari kita update status dan sebagainya, meskipun satu kalimat. Makanya Bunda Helvitiana Rosa, pendiri Forum Lingkar Pena, mengatakan kunci dari menjadi seorang penulis itu cuma ada 3. Menulis, menulis, dan menulis. Jadi kita berani memulai mengambil kalimat pertama kita. Nah, kita berani mengambil kalimat pertama kita, kemudian akan disusul dengan beberapa kalimat hingga menjadi sebuah naskah yang utuh. Makanya satu hal yang perlu kita miliki ketika kita ingin membangun jiwa kepenulisan, saya selalu mengatakan believe in yourself. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, pada diri kamu, bahwasanya tanamkan dalam mindset menulis itu mudah. Karena kan segala sesuatu itu lahir dari mindset kita. Ketika kita mengatakan nulis itu susah, maka 1000 alasan akan menjadikan kita susah. Karena terbawa dalam alam bawah sadar kita gitu kan, Bang. Benar. Jadi mindset kita yang perlu kita benahi dulu. Mindset kita mengatakan menulis itu mudah, maka kita akan diberikan alasan menjadikan menulis itu mudah. Nah, makanya saya membentuk sebuah komunitas namanya mudahmenulis.id. Nah, mudahmenulis.id ini memang mindset pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pegiat literasi atau generasi milenial pemuda, bahwasanya nulis itu mudah kok. Yang menjadikan nulis itu susah cuma di mindset kita, pikiran kita. Makanya pola pertama yang harus kita bangun dulu, perbaiki mindset kita. Setelah itu baru belajar teknik. Karena kan sehebat apapun kita dalam meramu sebuah kata, kalau tidak dipenuhi dengan teknik, itu akan menjadikan kita penulis yang biasa-biasa saja. Nah, makanya kita harus membangun teknik kepenulisan. Makanya ketika kita bertanya tentang gimana sih tips-tips penulis atau tips menjadi seorang penulis, itu sebenarnya kembali pada teknik yang kita lalui, teknik yang kita sudah lewati. Sama halnya ketika kita bertanya kepada presenter gitu kan, atau trainer, gimana sih tips untuk menjadi trainer? Makanya mereka selalu mengambil satu kesimpulan, untuk menjadi trainer atau pembicara yang baik itu salah satu faktor terbesarnya adalah jam terbang. Jadi semakin kita berlatih, sama dengan menulis. Nulis itu akan menjadi mudah ketika kita senantiasa latihan. Dan latihan itu sebenarnya sudah kita lewati setiap hari. Tanpa kita sadari. Benar. Dari nulis status, dari membaca status, itu sebenarnya latihan. Upload foto pakai quotes. Benar. Meskipun misalnya kadang kita mengambil quotes-nya orang. Nah, itu menjadi bagian sebenarnya latihan kita memenai proses menulis kita. Cuma kadang kita kurang fokus. Kadang kita kurang untuk ngembangin tentang saya mau jadi penulis nggak, atau saya harus jadi seorang penulis dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Padahal simpelnya kayak kita berbicara aja, otomatis dari apa yang kita bicarakan itu kan setidak-tidaknya pernah kita baca atau pernah kita dengarkan. Itu kan sebenarnya bisa menjadi sebuah tulisan juga. Kan, Bang? Benar. Nah, baik. Teman-teman, tadi kita udah bicara soal pemuda, dan kita sudah bicara soal Bang Ramli sebagai penggiat di dunia literasi. Bang, hari ini saya pengen nanya ke Abang. Kalau saya tidak salah, Bang, ini mohon maaf kalau misalnya salah, tolong dibenerin. Ternyata Kalimantan Utara itu salah satu provinsi yang tingkat literasinya itu rendah. Dan bahkan Indonesia, kalau saya tidak salah juga, nomor 2 dari belakang tingkat literasinya. Menurut Abang gimana melihat pemuda dan dengan kondisi yang seperti ini? Benar, tingkat literasi kita khususnya di Indonesia emang menjadi salah satu polemik, emang menjadi fakta yang menarik dan miris, bahwasanya kita masih berada pada level rendah tentang minat baca kita. Yang pertama kan Irlandia, karena Irlandia kan sistem pendidikannya memang jauh lebih baik, atau yang pertama dari seluruh dunia. Nah, tapi saya selalu menyampaikan kayak gini, kita sebagai generasi milenial, generasi pemuda khususnya di Indonesia harus bijak, kan, harus bijak. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi untuk kita, dan kita mengambil kaidah tentang daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita mengambil sebuah lilin untuk memberikan cahaya gitu, jadi penerang. Jadi penerang. Jadi ketika kita melihat misalnya generasi literasi di Indonesia itu masih sangat rendah,
Maka yang harus kita lakukan adalah apa kontribusi kita, apa peran kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang berusaha untuk menaikkan level minat baca di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Dan Kalimantan Utara di tahun 2019 itu Kemendikbud pernah melakukan penelitian. Ternyata kita sudah lebih baik dari 34 provinsi, kita berada pada urutan ke-34. 34. Salah. Maaf, dari 34 provinsi kita berada urutan kelima. Oh, kelima. Urutan kelima. Saya Jadi pikir tadi 34. jadi kita masih sudah ada peningkatan di Sudah ada Kalimantan peningkatan. Utara. Alhamdulillah. Makanya teman-teman yang pegiat literasi, khususnya Kalimantan Utara atau di Kota Tarakan, mari terus bergerak, mengambil bagian dan berkontribusi. Jadi meskipun PISA dan sebagainya menerangkan, mengeluarkan keputusan bahwasanya Indonesia itu masih rendah tingkat literasinya, mudah-mudahan kita nih yang sudah sadar melek literasi gitu menjadi bagian pelopor yang akan berkontribusi menjadikan literasi jauh lebih baik lagi ke depannya.